Halo, selamat siang bos-bosku semua, sohib-sohibku semua. Senang bisa menyapa kembali ya bosku dengan saya di rumah prediksi bola. Mohon maaf sebelumnya buat bos-bosku. Di sini saya lagi ada gangguan ya bosku untuk YouTube-nya. Jadi ada sedikit masalah sama YouTube. Jadi saya tidak sempat ada up video ya bosku, itu ada 4 hari ya bosku saya tidak ada up video karena sedikit ada masalah dengan akun YouTube saya. Jadi mohon maaf buat bos-bosku yang menunggu atau mencari referensi dari saya. Mohon maaf dulu, dimana laga kemarin ada 4 hari saya tidak bisa up video ya bosku. Jadi mohon maaf. Mudah-mudahan di laga nanti malam ini kita bisa lebih profit kembali ya bosku, karena kalau kita lihat dari 4 laga terakhir kita, ya 4 hari laga kita itu saya ada sharing 2 build ya bosku di jam awal. Di jam awal itu kita rencananya cari modal ya bosku. Di jam awal itu rencananya kita mencari modal, itu saya ada sharing 2 build, dan dua build kita ini kena L1 ya bosku. Jadi sangat sayangkan kita tumbang di jam awal, jadi tidak ada build lanjutan lagi ya bosku. Dan nanti di laga terakhir kita ya bosku yang saya sharing di grup WhatsApp, saya tampilkan aja nanti buildnya di awal video seperti biasa, itu build 4 hari yang lalu ya bosku. Jadi mohon maaf buat bos-bosku yang di grup WhatsApp. Mudah-mudahan laga nanti malam kita jauh bisa lebih profit kembali. Oke. Karena di sini saya tidak ada up video, ada 4 hari, saya lanjut aja bakalan bahas laga kita nanti malam. Jadi buat bos-bosku yang baru bergabung atau baru menemukan YouTube channel ini, mohon supportnya, mohon bantuannya dengan cara like, comment, dan subscribe YouTube channel ini. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya ya bosku, biar bos-bosku tidak ketinggalan video-video update dari saya. Oke. Dan di sini saya akan lanjut aja, bakalan bahas laga saya yang pertama itu. Di sini saya akan awali laga saya itu dari laga Norway ya bosku. Dimana sini saya ambil dari Norway Cup ya bosku, ini sudah masukin 16 di bosku, 16 besar. Jadi kalau kita lihat dari laga nanti malam ini, tuan rumah Brann yang mempertemukan Fredrikstad ya bosku untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat emang dari segi kekuatan sini Brann lebih diunggulkan ya bosku, apalagi sini Brann yang bermain di kandang mendominasi jalannya pertandingan. Kalau menurut saya bosku, Brann yang bermain di kandang ini juga cukup agresif juga ya bosku performanya. Kemungkinan laga ini Brann yang bermain di kandang itu saya rasa laga nanti ini bakalan gacor ya bosku. Dan kalau juga kita lihat ya bosku, dalam 5 laga terakhir head to head ataupun dalam masing-masing perjalanan dua klub ini, di sini Brann lebih diunggulkan ya bosku. Di sini kita bisa lihat dari laga head to head Brann mampu mengantongi 4 kali kemenangan, dan perjalanan Brann dalam 5 laga terakhir sini Brann juga mengantongi 5 laga kemenangan beruntun ya bosku. Tidak menutup kemungkinan untuk laga nanti malam ini. Kalau kita lihat dari pasangan handicap dan over under, emang Brann ini kasih handicap paling kecil itu 1/4 ya bosku. Dan baru yang bermain di kandang saya rasa bisa untuk mencuri 2 gol untuk laga nanti malam. Tidak menutup kemungkinan ya bosku, Brann yang bermain di kandang ini bisa unggul 2 gol untuk laga nanti malam. Oke. Jadi kalau kita lihat dari pasangan handicap dan over under untuk laga nanti malam, bos-bosku bisa pegang Brann di handicap 1/4 atau bisa bermain di over 3 untuk laga nanti malam. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang kedua ya bosku. Di sini saya ada di laganya Norway ya bosku. Di sini tuan rumah also yang menjamu Sogndal untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat emang dari segi performa sini Sogndal ini di musim sekarang makin bagus ya bosku performanya. Ini kalau kita lihat emang also ini lagi berada di penurunan performa ya bosku. Di sini kita bisa lihat dari performanya di 5 laga terakhir ya bosku. Also ini mampu mengantongi 3 kali kemenangan dan 2 laga itu dimenangkan oleh Sogndal. Dan kalau juga kita lihat ya bosku, masing-masing perjalanan 2 klub ini, kita bisa bilang 2 klub ini juga cukup seimbang ya bosku. Tapi kalau kita lihat dari laga final ini juga cukup penting bagi 2 klub ini ya bosku. Kemungkinan laga ini bakalan terjadi poin di 90 menit ya bosku, atau dengan skor imbang kalau menurut saya. Kalau kita lihat dari segi performa, kita bisa bilang 2 klub ini cukup seimbang ya bosku. Jadi kalau kita lihat laga ini bakalan terjadi under goal kalau menurut saya ya bosku.
Karena kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under di sini paling enak laga nanti malam nih pegang sokdal di nahan seperempat atau bisa bermain di under 2-3 seperempat. Saya perkirakan laga ini bakalan terjadi skor 1-1 di 90 menit. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang ketiga ya bosku. Di sini saya ada di laganya tuan rumah Sandnes berhadapan dengan Rasenburg. Kalau kita lihat emang dari segi performance ini Rasenburg ini jauh lebih diunggulkan ketimbang tuan rumah ya bosku, karena ini juga beda kasta ya bosku, jadi kualitasnya juga beda pastinya ya bosku. Nah kalau kita lihat dalam 5 laga terakhir emang sini Rasenburg lebih mendominasi ya bosku. Dalam 5 laga head to head itu Rasenburg mengantongi 4 kali kemenangan dan tuan rumah ini hanya mengantongi 1 kali kemenangan ya bosku. Dan kalau juga kita lihat performa Rasenburg di bermain di UE ini juga kita bisa bilang cukup bagus juga ya bosku, atau kuat juga kalau kita bandingkan dengan performanya Sandnes ya bosku. Saya rasa untuk laga nanti malam ini Rasenburg ini bisa mengantongi 2 gol ya bosku, atau enggak ini paling mentok bisa 1 gol ya bosku. Oke, tapi kita harapkan sih 2 gol ya bosku, karena kita bermain di handicap 3/4. Oke. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, bos-bosku bisa bermain di laga nanti malam ini pegang Rasenburg di handicap 3/4 atau bisa bermain di under 3 untuk laga nanti malam. Oke bosku, next kita lanjut ke laga kita yang keempat. Di laga keempat di sini saya masih ada lanjutan dari Liga Norway, di mana sini tuan rumah Kisa yang berhadapan dengan Redheim ya bosku untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat dari segi performa di sini dalam 5 laga terakhir dua klub ini emang sama-sama lagi berada di performa yang bagus ya bosku. Dalam 5 laga itu sama-sama mengantongi 5 kemenangan. Dan kalau kita lihat dari laga head to head di sini dalam 5 laga Kisa ini mampu mengantongi 3 kemenangan dan Redheim itu hanya mengantongi 1 kali kemenangan. Tapi kalau kita lihat performanya Redheim ya bosku, sini saya rasa Redheim lagi berada di peningkatan performa ya bosku. Oke. Jadi kalau kita lihat dari laga nanti malam ini saya rasa Redheim yang bermain di bermain di kandang, saya rasa ini bisa mengamankan skor hanya selisih tipis ya bosku. Kalau menurut saya ini kemungkinan laga ini bakalan terjadi alot, perjalanan ini sedikit alot kayak bosku kalau menurut saya, karena sini Redheim juga lagi berada di peningkatan performa ya bosku di musim sekarang. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, bos-bosku bisa pegang Redheim. Kita bermain aman aja ya bosku, pegang Redheim di handicap 1/4 atau bisa bermain di under 3. Perkiraan saya sini Redheim bisa menangkan laga itu dengan skor tipis ya bosku. Oke, next kita lanjut ke laga kita yang terakhir. Di sini saya ada di laga Islandia ya bosku. Di sini saya pergi ke Liga Islandia, di mana sini tuan rumah Portlir ini berhadapan dengan Kopangur. Kalau kita lihat emang lagi kekuatan sini Kopangur saya lebih diunggulkan ya bosku. Portlir yang bermain di kandang ini juga cukup bagus juga ya bosku. Jadi kalau kita lihat emang di sini performa Kopangur lagi berada peningkatan performa ya bosku. Kalau kita lihat harga head to head, sini Portlir mampu mengantongi 2 kali kemenangan dan Kopangur hanya mengantongi 1 kali kemenangan dan 2 laga sisa ini dengan hasil imbang. Kalau kita lihat ya bosku untuk laga nanti malam, dilihat dari pasaran handicap dan over under, di sini Portlir yang bermain di kandang saya rasa tidak bakalan tumbang. Kopangur yang bermain di kandang ini saya rasa bisa menahan ya bosku. Kemungkinan laga ini bakalan terjadi imbang kalau menurut saya ya bosku, kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over undernya ya bosku. Tapi kalau kita lihat emang dari segi performa di sini Kopangur ini jauh lebih performanya ini jauh lebih meningkat ya bosku ketimbang tuan rumah. Oke, jadi kalau saya rasa laga ini bakalan terjadi over goal karena masing-masing dua klub ini juga performanya lagi bagus ya bosku. Apalagi lini depan masing-masing dua klub ini juga cukup bagus eksekusinya. Jadi kalau kita lihat dari pasangan handicap dan over under, saya rasa laga ini bakalan terjadi imbang itu dengan skor 2-2. Jadi bos-bosku bisa pegang Kopangur di nahan seperempat atau bisa bermain di over 3. Oke. Jika dasman feeling, mari kita gaskan. Jika kurang bisa di skip ya bosku. Dan sekian prediksi yang saya sudah bahas untuk laga nanti malam ini. Sudah ada
5 laga yang saya bahas ya bosku. Oke. Dan inilah kesimpulan kita untuk laga nanti malam. Bos-bosku bisa bermain di handicap ataupun di operunner, sesuaikan dengan feeling dan analisa bos-bosku sendiri. Jika ada seman feeling, mari kita gaskan. Jika kurang, bisa di skip. Oke. Thank you for watching. Sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.